Hai semuanya, selamat datang di channel Nongton Film. Apa kabar kalian semua? Gue harap kalian selalu baik-baik aja ya. Nah, kita satu langkah lebih dekat lagi nih dengan akhir ceritanya. Penasaran akan episode ke-10 ini? Yuk langsung saja tanpa basa-basi, kita mulai ceritanya. Eits, tapi sebelumnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tonton sampai habis videonya, like, share, dan juga subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update di channel Nongton Film. Yuklah, cus! Dua tahun telah berlalu. Aya kembali melakukan serangkaian tes termasuk tes berbicara. Dr. Mizuno mengatakan bahwa penapasan yang melewati tenggorokan sudah tidak lancar, sehingga menyebabkan suara yang dihasilkan terganggu dan akan sering tersedak. Dan juga mobilitas Aya yang semakin minim memudahkannya untuk jatuh. Dr. Mizuno meminta makanannya diperhatikan dan jangan terlalu memaksakan diri untuk bersosialisasi. Aya harus tinggal di rumah di mana anggota keluarganya bisa menjaganya. Singkat cerita, tibalah hari kelulusan Aya. Bu Guru Madoka memberikan bunga dan mengucapkan selamat kepada Aya. Takano lalu memberitahu orang tua Aya kalau dia selalu mendapatkan semangat dari kata-kata Aya yang menempel di mading sekolah. Sementara itu, Haruto sedang mengikuti tes masuk ke Universitas Kedokteran. Sesampainya di rumah, Aya disambut oleh adik-adiknya dan ditunjukkan kamar baru Aya di lantai bawah. Sebelumnya, kamar itu adalah kamar milik ibu dan bapak. Ibu lalu berkata, mulai sekarang seluruh anggota keluarga akan selalu ada di sisi Aya. Jadi, Aya tidak perlu khawatir lagi. Di diary, dia mencurahkan perasaannya bahwa yang dia butuhkan bukanlah tempat yang nyaman. Akan tetapi, Aya memikirkan bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Di waktu senggang, Aya selalu melatih motorik dan juga vokalnya. Aya tidak akan menyerah akan dirinya sendiri. Di lain hari, di kediaman Ikeuchi, diadakan makan malam besar-besaran. Teman-teman Aya pun diundang. Mereka lalu membicarakan tentang masa depan mereka dan tempat mereka berkuliah. Di tengah pembicaraan, ternyata mereka memutuskan untuk liburan ke Hokkaido. Mari pun mengajak Aya dan bilang bahwa dia akan merawat Aya di sana. Si ibu tampak mengiyakan dulu saja, tapi dengan perasaan yang ragu. Namun Aya dan keluarga tahu bahwa itu tidaklah mungkin. Keesokannya, Haruto mengajak Aya berkeliling di kampus barunya dan lalu mengantarkannya ke rumah sakit untuk rehabilitasi. Ternyata kampusnya itu bersebelahan dengan rumah sakit Aya. Di rumah sakit, Haruto bertemu dengan Dr. Mizuno. Dr. Mizuno menanyakan tentang dia yang bersekolah di kedokteran dan bertanya apa motivasinya untuk menjadi dokter. Haruto pun menjawab karena dia ingin berguna bagi banyak orang. Dan dia melanjutkan bahwa sesungguhnya itu semua karena Aya. Dr. Mizuno pun mengatakan bahwa dia juga berusaha sebaik mungkin melakukan penelitiannya, itu semua karena Aya. Tidak lama kemudian, ibu datang untuk menjemput Aya. Aya bilang kepada ibunya bahwa dia tidak ingin pulang dan ingin tinggal di rumah sakit. Aya merasa rehabilitasi 2 kali seminggu sangat kurang baginya. Dia takut akan tidak bisa berjalan lagi, dan Aya tidak mau menyerah semudah itu. Keesokannya di kantor, si ibu didatangi oleh Takano. Dia membawakan undangan pernikahannya dengan Guru Madoka. Dia juga meminta izin agar Aya jadi pendamping mempelai di acara pernikahannya. Takano juga menulis sebuah buku dan meminta izin lagi kepada ibunya Aya untuk memasukkan tulisan Aya di bukunya. Dan si ibu pun mengizinkan. Sore harinya, si ibu bertemu dengan Dr. Aso di rumah sakit. Mereka lalu berbincang mengenai kondisi Aya yang tak kunjung membaik. Ibu juga berterima kasih karena Haruto anaknya selalu membantu dan ada untuk Aya. Tapi sebagai ayah, Dr. Aso akhirnya berterus terang kepada si ibu bahwa sebenarnya dia tidak merestui hubungan anaknya dengan Aya. Dr. Aso menganggap kalau anaknya masih kecil. Sifat kekanakannya akan menyakiti Aya dan masa depan Aya pun akan menyakiti perasaan anaknya. Jadi, untuk kebaikan bersama, sebaiknya anak mereka itu berpisah. Di situ si ibu merasa sedih. Haruto datang menemui Aya dengan membawa pot berisi tanaman. Ibu lalu datang untuk memperlihatkan undangan dari Guru Madoka. Dan tidak lupa ibu juga mengajak Haruto serta. Haruto lalu mengiyakan dan akan datang mengenakan taksido. Di lain hari, Aya nampak hendak turun dari kasurnya. Kakinya bergetar sehingga membuatnya terjatuh.
Haruto yang baru datang untuk menjenguk ayah, melihat ayah sudah tergeletak di lantai. Tapi ayah menyuruhnya untuk pergi. Rupanya ayah mengompol karena terjatuh dan tidak sempat ke kamar mandi. Di waktu yang bersamaan, ibu dan Ako pun datang. Ibu menyuruh Haruto untuk keluar dan menyuruh Ako untuk mengambil ember. Ayah lalu menangis dengan terseduh karena keadaannya. Ibu berusaha untuk menenangkan ayah. Dan untuk menghindari hal seperti ini terjadi lagi, ibu memberikan saran kepada ayah agar ke kamar mandi tiap 3 jam. Di malam hari, ayah nampak tidak bisa tidur. Ayah lalu menuju ke telepon umum rumah sakit. Nah, ini tuh telepon umumnya masih pakai kartu. Dulu di kita juga ada telepon seperti ini dan kartunya sempat gua koleksi. Lanjut ke ceritanya. Karena ayah butuh waktu lama untuk menekan tiap tombolnya, waktunya pun habis dan kartunya pun keluar berkali-kali. Sementara itu, di kediaman Ikeuchi, ibu dan Ako sedang melipat baju di ruang tengah. Tiba-tiba, ibu menoleh ke arah kasur ayah. Karena perasaannya merasa tidak enak, ibu lalu bergegas ke rumah sakit. Di rumah sakit, ibu tidak menemukan ayah di kamarnya. Dia lalu mencarinya ke berbagai tempat. Hingga akhirnya menemukan ayah di tempat telepon umum. Ayah bercerita bahwa dia tidak bisa tidur dan dia takut untuk memejamkan matanya. Dia berusaha menelpon rumah namun selalu gagal. Ayah merasa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Ibu lalu membawa ayah ke kamarnya dan meyakinkan ayah bahwa dia masih bisa menulis diary. Masih banyak hal penting yang bisa ditulis oleh ayah. Akhirnya tiba di mana hari pernikahan Guru Madoka dengan Takano. Ayah tidak menghubungi Haruto karena ayah tidak ingin mengganggu kelasnya. Namun ternyata Haruto tetap datang memakai tuxedo. Ketika acara melempar buket bunga dimulai, bunganya jatuh di pangkuan ayah. Selesai acara pernikahan itu, ayah memberikan sepucuk surat cinta kepada Haruto. Namun, sesampainya di rumah sakit, tiba-tiba nafas ayah tersengal seperti orang tersedak. Ibu dan bapak pun langsung mencari pertolongan. Dr. Mizuno dengan sigap menangani ayah. Sementara itu di jalan pulang, Haruto berhenti untuk membaca surat dari ayah. Di dalam suratnya, ayah menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian Haruto selama ini. Haruto memiliki masa depan yang panjang dan baik, sedangkan ayah tidak. Bersama dengan Haruto adalah sesuatu yang menyakitkan bagi ayah. Karena bersama dengan Haruto membuat ayah terus bermimpi akan hal-hal yang mustahil dia lakukan. Ayah tidak ingin lagi bertemu dengan Haruto. Di dalam amplopnya, ayah mengembalikan gantungan ponsel lumba-lumba yang pernah diberikan oleh Haruto. Haruto membaca surat itu dengan berlinang air mata. Sementara itu di rumah sakit, ayah yang telah sadarkan diri bertanya kepada orang tuanya, apakah ayah bisa untuk menikah? Tapi mereka semua terdiam. Ayah pun sudah menduga bahwa dia tidak mungkin akan bisa menikah. Ayah meminta kepada orang tuanya, suatu saat nanti dia ingin tertidur di atas tumpukan banyak bunga. Bapak yang tak kuasa menahan tangis keluar dari ruangan dan menangis di luar. Dan ayah pun menangis sejadi-jadinya di dalam ruangan. Dan One Liter of Tears episode 10 pun selesai. Dalam episode 10 kali ini, kita akan diperlihatkan bagaimana ayah yang berjuang menghadapi penyakitnya ini. Dia tidak menyerah walau tahu penyakitnya semakin hari, semakin lama malah bertambah semakin parah. Hingga akhirnya ayah menyerah akan keadaan. Di sini, satu langkah lagi kita menuju ke episode terakhir dari One Liter of Tears. Bagaimana menurut kalian tentang episode 10 kali ini? Yuk kita diskusi di kolom komentar di bawah. Gua Jul dari kru nonton film undur diri. Sampai ketemu lagi di episode terakhir. See you and keep watching.